Selamat pagi, salam bagi kita semua. Kita berjumpa kembali melalui kanal YouTube Logos HKBP Limo dengan renungan pagi hari ini yang tertulis di 1 Timotius 4 ayat 8. Demikian bunyinya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus memberikan gambaran atau analogi tentang beribadah seperti berolahraga, yaitu harus dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Kita perhatikan seseorang bisa menari poco-poco dengan lancar, tentu karena ia mempelajarinya secara teratur atau berulang-ulang. Yang kedua, analogi itu sama dengan beribadah. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam beribadah harus dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Sampai hal itu menjadi kebiasaan dalam arti dilakukan dengan baik. Misalnya, membantu orang yang sedang dalam kesusahan, membantu orang atau anak-anak yang yatim piatu, memperhatikan orang-orang yang ada di panti. Berbagi dengan orang-orang susah, itulah yang diminta dari kita sebagai orang yang beriman. Kebiasaan itu akhirnya menjadi karakter kita jika kita lakukan terus-menerus dan kita lakukan dengan senang hati atau dengan sukarela. Tetapi apabila tidak kita pernah melakukan itu, sangat sulitlah bagi kita untuk membantu orang lain karena kita menganggap bahwa yang ada pada kita itu hanya untuk diri kita sendiri, tidak ada untuk diberikan kepada orang lain. Maka saudara-saudara yang terkasih, demikian juga dengan bagian-bagian yang terkait dengan ibadah-ibadah lainnya. Tadi mengunjungi orang yang sakit, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit, memperhatikan anak-anak yang dalam kesusahan, memperhatikan lingkungan yang dalam kesusahan atau yang kita katakan di bawah garis kemiskinan. Semua hal itu menjadi mudah kita lakukan jika kita melatih diri untuk melakukannya secara berulang-ulang atau kita lakukan dengan senang hati. Yang ketiga, melatih diri dalam berolahraga jelas sangat terbatas. Pemain-pemain bola kaki, batas usia produktif mereka adalah 35 tahun. Setelah itu mereka berhenti. Demikian juga dengan cabang-cabang olahraga yang lain. Mereka mempunyai batas usia produktif untuk melakukan kegiatan itu. Berbeda dengan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Orang yang melatih dirinya dalam peribadatan tidak terbatas melakukan sesuatu. Semakin dia menjadi tua, semakin berguna dan semakin produktif. Akan hal itu, Paulus mengatakan, berguna dalam segala hal artinya latihan ibadah dan kemauan untuk melakukan nilai-nilai peribadatan seperti contoh-contoh yang disebutkan di atas tadi, berguna untuk diri sendiri. Walaupun usia kita telah semakin bertambah dan mungkin penghasilan kita menurun, tetapi sikap kita untuk memberi tetap terpelihara. Akan hal itu, Paulus menegaskan latihan rohani itu memberi janji. Latihan rohani itu memberi janji. Apa janji itu? Kita tidak terbebani ketika kita memberi
atau membantu orang yang susah selama kita hidup. Dan tindakan perbuatan itu menjadi berkat bagi orang-orang yang kita tolong. Itulah kehidupan kita di masa mendatang. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita latih diri kita untuk berbagi dengan siapapun. Seperti yang saya katakan tadi, yang kita berikan itu menjadi berkat untuk orang-orang yang menerima, dan itulah kehidupan kita di masa mendatang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu latihan rohani yang harus dilakukan oleh orang-orang beriman adalah belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar kata-kata yang tertulis atau nasihat-nasihat yang harus dipahami. Firman itu adalah perkataan-perkataan yang bila dilakukan akan mengerjakan perkara yang mulia dalam hidup orang itu. Dalam ayat 13, Paulus meminta kepada Timotius agar bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dan tujuannya karunia-karunia yang ada padanya akan berkembang. Dalam ayat 13 tadi dikatakan, Paulus meminta kepada Timotius agar bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dan tujuannya karunia-karunia yang ada padanya akan berkembang. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melakukan ibadah dalam ketekunan dan dibarengi dengan ketekunan membaca Alkitab. Pada akhirnya akan membuat kita menjadi manusia yang sangat berguna. Seperti Timotius masih muda, tetapi karena ia tekun dalam ibadah, Timotius duduk menjadi pemimpin yang berguna. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah mengajar kami melalui renungan pagi ini, supaya kami tekun untuk membaca dan mempelajari Alkitab sebagai bekal untuk hidup kami kelak. Tuhan juga mengajar kami supaya kami mau berbagi kepada orang-orang yang kesusahan. Berkati segala usaha pekerjaan kami ya Tuhan, supaya kami mampu untuk melakukan sesuai dengan renungan pagi ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan perbuatan kami, agar kami kelak menjadi orang yang suci di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.